mempresentasikan tentang rekomendasi audit dan penulisan laporan audit. Nama saya Sanggita Maila Selpam, NIM 1862190. Dan saya Muhammad Rozikin 1862207. Rekomendasi audit merupakan pendapat auditor yang dipertimbangkan mengenai suatu situasi tertentu dan harus mencerminkan pengetahuan dan penilaian auditor mengenai pokok persoalannya dalam arti apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Ada beberapa macam rumusan dokumentasi audit. Yang pertama, rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Yang kedua, setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, atau efektif. Yang ketiga, berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Yang keempat, auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang audit. Penulisan laporan audit merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian panjang kegiatan audit. Tahap ini merupakan kulminasi dan berbagai pengujian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperlukan auditor. Manfaat penulisan laporan audit. Yang pertama, sebagai alat pembuktian bila ada sanggahan dari pihak-pihak yang terkena dampak dari laporan. Yang kedua, bukti pelaksanaan tugas bagi auditor. Dan yang ketiga, media komunikasi antara auditor dan auditan perihal hasil audit. Yang keempat, dasar pelaksanaan tindak lanjut bagi pihak auditan. Dan yang terakhir, sumber referensi untuk pelaksanaan audit berikutnya. Fungsi laporan audit. Laporan audit memiliki 3 fungsi bagi klien atau manajemen, yaitu mengkomunikasikan, menjelaskan, dan mempengaruhi. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menginformasikan, yaitu menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, mempengaruhi, yaitu meyakini manajemen mengenai nilai dan validasi dari temuan audit. Yang ketiga, memberikan hasil, yaitu menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan. Unsur pokok laporan audit. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, alamat laporan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Yang keempat, paragraf skop pemeriksaan. Yang kelima, paragraf pendapat dari akuntan atau auditor. Yang keenam, nama KAP. Dan yang terakhir, tanggal laporan audit. Beberapa jenis pendapat auditor. Yang pertama, laporan yang berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan yang berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, laporan yang berisi pendapatan wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan yang berisi pendapat tidak wajar. Dan yang kelima, laporan yang di dalam auditor tidak menyatakan pendapat. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.